Baik, di sini saya membahas penyediaan kelas virtual sehingga siswa dapat belajar kapan saja di mana saja. Perkenalkan, nama saya Agnes Buru Sembiring, saya dari kelas PTBB dengan mata kuliah literasi digital. Literasi digital. Apa sih literasi digital? Literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis yang dibentuk dalam digital. Bentuk literasi digital kini banyak kita temui di internet ataupun di perpustakaan kota dan perpustakaan daerah. Salah satu bentuk literasi digital yang bisa dan sering kita jumpai di internet berbentuk e-book ataupun bahan bacaan yang berbentuk digital dan tidak harus terpampang di internet. Penggunaan literasi digital dengan virtual merupakan cara yang sangat efektif dan praktis dalam menghadapi peradaban teknologi yang semakin maju. Dengan menggunakan teknologi virtual, kita dapat membaca, mengirim, dan mengakses informasi secara mudah dan cepat. Hal ini mungkin kita untuk meningkatkan keefisien kita dan produktivitas kita dalam berbagai bidang kemampuan seperti pendidikan, kerja, dan komunikasi. Contohnya di dunia pendidikan itu seperti kita melakukan Zoom atau meeting dengan jarak jauh. Contoh yang kita hadapi sekarang. Namun kita harus juga mengawasi penggunaan literasi digital dengan berminat tinggi dan berpikir sepenuhnya. Kita harus menjaga kesehatan mata, dan tidak membuat literasi digital menjadi penyebab kronis seperti penyakit paru-paru atau stres. Selain itu, kita harus menjaga keamanan dan privasi data kita dalam melakukan transaksi atau mengirim informasi pribadi melalui teknologi virtual. Dalam menggunakan literasi digital dengan virtual, kita juga harus menjaga pola hidup sehat dan mempertahankan hubungan dengan lingkungan fisik yang sehat. Hal ini penting agar kita tetap terhubung dengan alam semesta dan mempertahankan kesehatan mental yang baik. Oleh karena itu, dalam penggunaan literasi digital atau contohnya eh, dalam menggunakan laptop atau menggunakan telepon genggam, kita juga harus memiliki jangka waktu yang eh, tidak begitu lama karena jika kita menggunakan waktu itu lama akan mempengaruhi kesehatan yang ada di dalam tubuh kita seperti mata atau pikiran atau yang lainnya. Penting juga untuk mengembangkan kemampuan kritis dan kreatif dalam mengonsumsi informasi digital, di mana kita harus belajar bagaimana memilah atau memfilter informasi yang benar-benar relevan yang dengan situasi yang ada, serta kita harus berpikir berkritik dan menganalisis informasi yang kita dapatkan dari sumber-sumber yang benar. Jadi digital itu informasi itu bukan hanya kita terima, tapi kita harus juga menyaring apakah informasi tersebut benar adanya atau tidak. Nah, dalam menggunakan literasi digital dengan virtual, kita juga harus selalu ingat bahwa kita memiliki tanggung jawab atau penggunaan teknologi harus memakai etika dan keadilan. Jadi, setiap informasi yang kita dapat harus kita telaah, harus kita teliti, dan harus kita lihat apakah benar informasi tersebut sudah benar adanya atau belum. Nah, itulah yang disebut dengan literasi digital secara virtual. Penyediaan kelas virtual merupakan upaya untuk memudahkan siswa mengakses pembelajaran secara online, di mana dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Bukan hanya itu, penyediaan virtual belajar bisa berupa Zoom, meeting, dengan menggunakan perangkat genggam yang dimiliki seperti laptop atau telepon genggam dengan cara praktis dan mudah. Dengan begitu, pembelajaran bisa terlaksanakan dengan baik. Siswa dapat belajar dengan mengakses materi, video pembelajaran, dan berkomunikasi dengan guru dan pelajar melalui aplikasi atau platform e-learning. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar secara fleksibel dan menyesuaikan waktu dan tempat belajar sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Nah, jadi eh, dengan keadaan kita sekarang atau dulu dengan saat adanya COVID, kita bisa belajar dengan jarak jauh, tetapi dengan memakai yang namanya Zoom atau meeting. Nah, dengan begitu kita juga bisa mengirimkan tugas kita memakai Sibda, itu yang disebut adalah platform e-learning, di mana dengan begitu kita dapat mengakses dengan cepat
Dan bahkan kita bisa juga melihat bahwa dengan hal itu kita bisa belajar dengan efisien dan efektif, dan juga bisa lebih memproduktivitaskan diri kita dalam memilah atau melihat jangka ke depannya untuk mengerjakan sesuatu itu eh, dengan cermat. Nah, apa sih dampak yang bisa kita dapat dengan menggunakan kelas virtual Zoom atau meeting? Apakah dampak itu berpengaruh dengan kesehatan kita? Tentunya mempunyai pengaruh yang besar. Yang pertama itu dampak yang mungkin dapat terjadi yaitu kesulitan interaksi sosial. Yang kedua itu distraksi dan kurangnya fokus. Nah, dan yang ketiga itu dapat membuat kelemahan teknologi atau kebocoran sinyal, koneksi internet yang buruk, atau masalah dengan perangkat elektronik yang mempengaruhi kualitas kelas. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan interaksi nonverbal. Di sini maksudnya adalah komunikasi nonverbal seperti gestur dan ekspresi wajah adalah bagian penting dalam komunikasi manusia. Dalam kelas virtual, kita hilangkan beberapa dari komunikasi ini yang dapat membuat komunikasi lebih sulit. Contohnya, gestur atau gerak dari tubuh kita tidak lagi dapat terlihat karena menggunakan Zoom meeting atau Zoom. Jadi hanya terlihat dari mimik atau wajah kita.